merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Sepanjang hidupku nyata kasih setiamu, melewati apapun kau jagai langkahku. Kuat kemuliaan-Mu memenuhi hidupku, sangat haus jiwaku, rindukan pribadi-Mu. Oh Yesus, hanya Kau Yesus, kasih setiamu lebih dari hidup. Oh Yesus, selamanya Yesus, seumur hidupku ku kan memuji-Mu. Oh, sepanjang hidup nyata kasih setia, melewati apapun Kau jagai langkahku. Kuat kemuliaan, Oh kemuliaan memenuhi hidupku, segenap hidup, sangat haus jiwaku, haus jiwaku, rindukan pribadi-Mu. Oh Yesus,
Haleluya Tuhan Yesus, Kau punya kuasa yang cukup untuk menolong kami pada pagi hari ini. Bahkan Kau telah memberikan satu message, satu kabar baik bahwa 2000 tahun yang lalu Kau telah datang membayar semua harga untuk penebusan kami. Kau telah membayar harga daripada semua akibat dosa kami. Bahkan kutuk sudah Kau pakukan di atas kayu salib Tuhan. Hari ini kami berdiri sebagai anak-Mu, anak Bapa Tuhan, yang berdiri di atas favor upon favor, kemurahan demi kemurahan dalam hidup kami. Biar kami datang pagi hari ini Tuhan, berjumpa dengan-Mu, mendengar suara-Mu, menerima firman-Mu, dan hati kami diubahkan. Kami dedikasikan beberapa menit ke depan ini, kami sambut karya-Mu. Engkau biarkan Engkau melayani hati kami, roh kami pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin, amin, haleluya. Silakan duduk. Shalom saudara. Senang sekali ada di tempat ini. Sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada gembala saudara, tim pastoral, kepemimpinan di tempat ini untuk mengundang saya. Amin. Saudara senang ada di sini pagi ini? Gak ada yang dipaksa ke sini kan? Amin. Katakan pada sebelahmu, saya senang kamu duduk di sebelah saya. Katakan. Yes. Saya nyuruh kayak gitu karena saya ingin lihat senyum saudara. Pasti senyum tuh sama sebelahnya. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan yang biasanya menjadi hasil perenungan saya minggu-minggu terakhir. Dan firman itu memberkati saya. Dan saya ingin sampaikan, berharap dan beriman itu memberkati saudara. Amin. Saya berharap setiap orang yang mendengar firman hari Minggu semakin justru kagum dengan Tuhan Yesus. Ya, terpesona akan kasih Tuhan kepada hidup mereka. Sehingga hari Senin, bukannya kita malahan berupaya lebih keras, bertekad lebih bulat. Itu namanya capek, saudara. Amen. Capek deh, amen. Udah banyak beban di dunia ini, terus kita datang kepada Tuhan yang masih menuntut kita. Atau bahkan ada satu image yang menghukum kita. Maka itu akan menjadi berat. Saya percaya setiap hari Minggu kita duduk untuk mendengar kabar baik. Dan kabar baik itu pusatnya selalu pasti Kristus, amen. Karena pusatnya diri kita, jadinya bebannya ada di pundak kita. Saya tuh membayangkan kalau hubungan kita dengan Tuhan, kita pegangan tangan dengan Tuhan, sebenarnya bukan kita yang memegangi tangan Tuhan. Harus pegangin tangan Tuhan erat-erat, gitu kira-kira message-nya. Tapi sebenarnya adalah tentang tangan Tuhan memegangi tangan kita erat-erat. Amen. Jadi saudara tuh dalam hubungan dengan Tuhan itu penerima. Ya, kita tuh menerima dari Tuhan. Amen. Katakan pada sebelahmu, kamu menerima dari Tuhan. Iya. Bukan kita ingin berupaya supaya Tuhan memberi, tapi Tuhan tuh sudah memberi. Kita datang untuk menerima. Nah, yang diberitakan ini adalah apa yang Tuhan sudah beri. Kemudian kita mengimani, oh ya, saya ada di dalamnya. Dan biasanya I'm a storyteller. Saya seorang pencerita. Saya akan membawa gambar-gambar. Gambar tuh biasanya bisa menembus dalam hati. Dan ingat di memori kita ini lebih panjang. Dan itulah yang biasanya mengubah sikap hati orang dan tingkah laku. Amen. Jadi saudara tidak di sini untuk dituntut. Tapi dicerahkan hatinya. Amen. Jadi bahkan sebenarnya Injil itu sudah ada sejak dari awal Alkitab. Di perjanjian lama itu sudah ada Injil. Saudara. Amen. Saya kadang-kadang kalau bilang, saya senang bercerita atau memberitakan Injil dari perjanjian lama. Ya, ada yang bilang, loh, Injil itu kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. No, Injil itu dari awal sudah ada. Amen. Dari Kejadian 3 ada nubuatan mesianik pertama. Bahkan sebelumnya lagi. Dari kata pertama di Alkitab, dari huruf pertama di Alkitab, itu semuanya sudah Injil. Amen, saudaraku. Nah, hari ini saya ingin cerita beberapa cerita, tapi saya harus mulai biasanya dengan aplikasinya. Bagaimana aplikasinya? Kita bisa cerita apa saja, bahkan cerita tentang Yesus, tapi tidak menimbulkan satu pencerahan atau menimbulkan bahkan beban. Saya percaya ini ada hubungannya dengan bagaimana kita bisa, saya mau kasih judul pagi hari ini, Rest Assured. Ya, itu bahasa Inggris. Rest itu sendiri satu kata yang powerful. Rest assured. Assured artinya, saya percaya dalam hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan maunya kita itu merasa aman, merasa pasti, itulah gambaran daripada rest assured. Bukan struggling, tapi rest assured.
Siapa yang di sini yang ingin diyakinkan bahwa Tuhan tuh sudah sayang sama saudara dan dia tidak akan berubah? Amen. Yang jadi masalah pada saat hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita dan itu masih bisa terjadi selama kita masih hidup di dunia ini. Amen. Ada orang jahat di dunia ini, ada ekonomi mungkin yang memimpin tempat kita, provinsi kita, negara kita mungkin melakukan satu policy yang tidak baik. Kena efeknya sama kita, bisa nggak? Bisa. Kita hidup di perusahaan, bisa nggak bosnya atau ownernya membuat keputusan yang buruk, akhirnya berdampak kepada karyawannya? Bisa. Ada orang jahat yang mau copet saudara, bisa. Ada orang ugal-ugalan, ya dia yang ngawur, mobil kita yang kena. Itu bisa terjadi, amen. Dan plus kita sendiri bisa bikin kesalahan, amen saudaraku. Dan kita kena konsekuensinya. So hal-hal yang buruk masih bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi yang terburuk daripada yang buruk itu adalah kita berpikir Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak berpihak kepada kita. Bahkan Tuhan menghukum kita. That's the worst. Pada saat kita ada at the lowest moment even in our lives, pada saat kita di lembah yang terdalam dalam hidup kita, harapan terbesar adalah justru percaya bahwa Tuhan tetap ada di sana. Amen. Bahkan termasuk pada saat orang jatuh dalam dosa. Saya tidak ada yang mendorong saudara jatuh dalam dosa. Tapi kalau itu terjadi, dan kenyataannya kita masih bisa jatuh dalam dosa, saudara tahu harapan terbaik bagi orang jatuh dalam dosa, kalau orang jatuh dalam dosa terus merasa Tuhan meninggalkan, orang itu, ya Tuhan ini tidak ada, malah akan makin terpuruk. Harapan untuk orang itu dibebaskan, kuasa dosa dipatahkan adalah percaya bahwa Tuhan tetap ada di sana. Untuk memulihkan dia. Untuk melepaskan dia daripada konsekuensi itu. Amin saudaraku. Jadi ada satu awareness, ada satu kesadaran di dalam benak kita yang terdalam, bahkan dalam perjalanan rohani kita, bahwa Tuhan itu ada di dalam kita, di pihak kita, sudah terlanjur mengasihi kita, itu adalah satu modal yang sangat besar. Amen. Dan saya ingin cerita kepada saudara beberapa cerita. Saya percaya di perjanjian lama, ada Injil tadi kan, ada banyak sekali cerita dan setiap detailnya itu sangat indah. Apa yang secara doktrinal dibuat statementnya oleh Rasul Paulus misalnya, itu sudah diceritakan ilustrasinya di dalam cerita real manusia-manusia di perjanjian lama. Jadi itu menjadi indah sekali buat saya, amen. Nah saya ingin kesadaran tadi menurut saya begini loh, saya baru-baru ini aslinya merenungkan, kita tuh, oke, saya buat dalam bentuk pertanyaan. Bisa gak kita intim, akrab, punya hubungan nih baik yang plong, yang rasa nyaman, enak, aman dengan orang yang kita tahu dalam benak kita, ini kalau gue bikin salah, gue bakal dibantai sama dia, atau ditusuk, atau kalau dia pihak yang kuat, dia akan membuang saya, mendisconnect dengan saya. Kita bisa gak akrab dengan orang seperti ini? Kita masih merasa kayak terancam. Bisa gak sudah intim dengan orang seperti itu? Kita jadinya hati-hati terus dan melangkah dengan penuh keraguan dan takut-takut gitu ya. Jadi bagaimana mungkin di kitab-kitab perjanjian baru Paulus mengatakan Roh Kudus yang ada di dalammu adalah jaminan. Bagaimana Tuhan membuat kita jamin? Bagaimana kita memahami ayat-ayat seperti di Ibrani? Come boldly, datanglah dengan penuh keberanian kepada tahta kasih karunia untuk menerima pertolongan kita pada waktunya dikatakan. Kenapa dikatakan come boldly? Karena ada kecenderungan tadi kita nggak datang dengan penuh keberanian, tidak datang dengan rest assured in our hearts. Kita ada keraguan tentang bagaimana sikap Tuhan kepada kita. Hari ini itu semua keraguan akan kita hancurkan di ibadah ini. Kita pulang dari sini, rest assured bahwa Tuhan ada di pihakmu. He love you forever. Haleluya. Amen. Dan waktu saya merenungkan apa yang saya ingin ceritakan kepada saudara pagi hari ini, saya ingin mengambil dari beberapa hal. Sebenarnya saya sudah post di sosial media. Saya mulai cerita tentang Nuh, tapi baru satu. Ya sebenarnya ada part 2, part 3 yang belum sempat di take. Tapi hari ini saya bocorkan dulu di Surabaya di praktis. Amen. Yang pertama itu yang sudah bisa lihat adalah cerita tentang Ararat. Mari kita buka sama-sama Kejadian. Dari tadi belum buka ayat. Harus ada ayatnya supaya Kristen, saudara. Amen. Kejadian 8 ayat 4. Kejadian 8 ayat 4.
Dikatakan, dan dalam bulan yang ketujuh, dan pada hari ke-17 bulan itu, bersandarlah bahtera itu di atas pegunungan Ararat. Nah, kalau anak Gen Z udah mulai nanya nih, apa hubungannya Ararat sama gue? Ararat itu nunjau di sana, kejadian ini pun 5.000 tahun yang lalu. Saudara. Apa hubungannya dengan Surabaya? Kita mas sehari-hari, kalau ibu-ibu mungkin nanya, halo Pastor, sehari-hari mas saya urusannya masak, antar-antar anak sekolah, jaga toko. Ararat apa hubungannya sama saya? Ya, bapak-bapak mungkin sibuk dengan kantor, sibuk dengan menangani orderan, pengiriman. Sudah story-nya 5.000 tahun yang lalu, tempatnya bahkan Ararat ini kalau zaman modern sekarang ada di Turki Timur. Kalau sudah lihat peta, ada perbatasan antara Turki, terus ada dua negara lagi di sini, Armenia, terus bawahnya lagi ada Iran, di titik antara tiga ini, dekat situ sudah ada Ararat. Saya aja ke Turki belum pernah, saudara, amin. Tapi apa hubungannya Ararat 5.000 dengan saya? That's the beauty of the Bible. Tertulis sebagai sebuah cerita, tapi di dalamnya syarat dengan gems. Ada harta karun di sana, Tuhan kasih seperti hidden message atau kode-kode keras. Dan dia, kalau kita mau tangkap hari ini, dia berbisik kepada telinga kita di Surabaya hari ini. This is a message for you. Ini adalah pesan untukmu. Saudara, seluruh cerita Nuh ada banyak sekali hubungannya dengan Injil. Saudara tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri mengutip Nuh, ya kan? Akhir zaman terjadi seperti zaman Nuh, kata Tuhan Yesus. Oke? Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus berbicara tentang Nuh. Oke? Dan Nuh ada juga di kitab Ibrani. Ibrani 11 ada daftar pahlawan-pahlawan iman. Karena iman Nuh membangun bahtera. So, ini orang cerita hidupnya adalah sebuah message yang kita bisa lihat intisarinya kepada kita. Saudara, Nuh itu hidup di zaman di mana Tuhan memutuskan untuk menghukum dunia karena dosa. Ada banyak Nephilim, ya, malaikat-malaikat campur dengan manusia, kemudian ada keturunannya raksasa. Dan itu semua kalau tidak Tuhan selamatkan, ada banyak, soalnya kita banyak berpikir, lihat itu di perjanjian lama ada banyak hukuman. Air bah, Sodom dan Gomora. Raja Saul dosa ulang-ulang. Jabatannya dicopot, ya kan? Simpson berzina ulang-ulang. Maka roh Tuhan meninggalkan dia. Jadi, takut ini. Bagaimana kalau ini terjadi pada saya? Tapi itu semua terjadi sebelum kayu salib. Kita hidup 2000 tahun setelah kayu salib. Kabar baiknya adalah hukuman di perjanjian lama ini sudah diserap oleh Tuhan Yesus. Supaya barang siapa percaya tahun 2025 dilepaskan daripada itu semua. Haleluya. Nah, tapi pada hari itu Tuhan memutuskan untuk menghukum bumi. Membinasakan semua seperti kalau zaman sekarang, zaman teknologi kan istilah-istilahnya. Ini kayak hit reset button. Kita ulang dari nol lagi yuk gitu. Jadi Nuh ini kayak paralel dengan Adam. Adam manusia pertama, Nuh adalah manusia seperti manusia pertama di bumi baru. Setelah flood, setelah air bah. Adam punya 3 putra, Nuh punya 3 putra. Yang satu putranya jadi jahat, Kain membunuh Habel. Nuh salah satu putranya Ham, melihat ayahnya mabuk dan telanjang, bukannya menutupi tapi malah mempermalukan. Ada paralel, saudaraku. Amen. Dan Nuh ini punya keluarga diselamatkan 8 orang. 8 adalah angka new beginning, permulaan baru. Tapi orang berharap Nuh jadi manusia baru di bumi baru, tapi ternyata gagal juga. Karena Adam makan buah di taman, jatuh dalam dosa. Menyadari dirinya telanjang. Nuh setelah air bah surut, makan anggur. Sebenarnya minum anggur menjadi mabuk dan telanjang.
Semua ini menurut saudara ini kebetulan saja atau ada satu link, ada satu kode keras yang menghubungkan satu dengan yang lain. Saya percaya dari Nuh, dari Adam, hubungan dengan Nuh, hubungan dengan Tuhan Yesus, hubungan dengan kita 2025. That's the beauty of the Bible. Amen. Haleluya. So, waktu Tuhan suruh Nuh membangun bahtera, saudara harus tahu pada zaman itu hal yang sangat-sangat luar biasa. Karena waktu Nuh kemudian berkhotbah kepada manusia yang ada, akan ada hukuman, akan ada hujan. Saudara harus tahu bahwa hujan tidak pernah turun sampai momen itu. Yang namanya hujan itu bukan fenomena alam, not yet. Ya dikatakan bumi itu diairi dengan cara yang berbeda. Jadi waktu Nuh khotbah sampai puluhan tahun untuk memberikan kesempatan orang bertobat, itu adalah menunjukkan God's mercy. Tuhan selalu berkemurahan, memberi kesempatan untuk bertobat, tapi tidak ada yang bertobat. Dan bahtera itu adalah lambang daripada Kristus. Bumi dihukum, tapi yang di dalam bahtera diselamatkan. Bumi dihukum hari ini, yang ada di dalam Kristus diselamatkan, termasuk engkau dan aku. Amen. Dan dikatakan kayu gofer. Kayu. Nuh jadi tukang kayu. Juru selamatmu adalah tukang kayu. Amen. Kayu itu harus dilapisi dengan lapisan seperti kayak macam aspal, tar. Di luarnya dan di dalamnya. Supaya dari luar dia dilindungi, tidak ada penghukuman itu bisa masuk ke dalam bahtera. Yang luar biasanya, kenapa di dalam harus dilapis juga? Saya percaya itulah topik kita hari ini. Karena di dalam hati kita, penuduhan itu juga tidak bisa attack kepada kita. Haleluya, amen. Pintunya cuma satu karena hanya ada satu jalan. Bahtera itu pintunya cuma satu. Jerapah juga lewat situ, gajah juga lewat situ. Yang saya percaya bukan jerapah dewasa, tapi jerapah yang kecil. Amin. Kalau nggak muat. Entah bagaimana caranya. Binatang-binatang itu juga bisa diundang. Ya kan? Ini kan cerita kembali ke sekolah minggu. Hari ini sekolah minggu sebentar kita, oke? Jadi kenapa itu sampai siput pun, keong itu bisa, entah berapa bulan dia berjalan ke bahtera itu. Ya kan? Mungkin ya apa yang paling pelan ya? Mungkin kura-kura ya. Kura-kura juga ikut masuk. Mungkin mama kura-kura sama papa kura-kura tengok-tengokan. Papa mau kemana? Naik ke atas gunung. Ngapain naik ke atas gunung? I don't know. I'm just following my heart. Because the Holy Spirit lead them. Haleluya. Akhirnya sampai juga. Pintunya cuma satu. Kemudian waktu mereka semua sudah masuk. Saya percaya itu ini jadi cerita Nuh deh. Amin. Ada banyak detailnya soalnya. Saya percaya mereka di dalam itu hibernate. Makanannya apa cukup? Ya. They hibernate. Seperti kayak tidur, kayak mati suri begitu. Jadi makanan pasti cukup. Dinosaurus masuk gak? Menurut saudara dinosaurus masuk gak? Saya percaya dinosaurus masuk. Tapi baby dinosaurus. Oke? Itu ceritanya ntar lagi lah. Saya suka cerita kepada anak-anak Gen Z. Supaya mereka mengerti bahwa Alkitab itu tetap relevan untuk mereka. Amin? Oke, tadi sampai mana? Oke. Mereka masuk, mereka semua binatang masuk, keluarga Nuh masuk. Tuhan yang menutup pintu itu dari luar. Dan dikatakan di dalam bahtera itu tidak ada jendela. Karena Tuhan tidak mau mereka melihat kepada dunia ini. Dan mereka menjadi takut melihat gelombang-gelombang itu. Tidak ada jendela. Jendela cuma satu. Jendelanya ngadap ke atas. Supaya mereka hanya berharap kepada Tuhan saja. Itu satu message untuk kita juga hari ini. Tempat kita melihat bukan dunia ini. Kita ada di dunia tapi bukan milik dunia. Kita adalah anak Tuhan yang sedang mengembara di bumi ini. Harapan kita hanya ke atas kepada Tuhan Yesus Kristus. Berikan suara kemuliaan bagi dia. Haleluya. Semua itu ada urusannya, angka-angkanya 120 hari dan lain sebagainya. Setelah mau mengetes apakah air sudah surut, Nuh juga mengutus burung gagak. Itu ada artinya semua, saudara. Amin. Burung merpati 3 kali. Kenapa ada yang pulang membawa daun zaitun? It's all our pictures yang ada urusannya dengan kita hari ini. Yang gak ada waktu kita bahas semuanya di dalam satu ibadah. Akan tetapi yang saya ingin bahas tadi adalah tentang ayat ini tadi. Bahtera itu mendarat di Ararat. Ya, tadi poin pertama adalah ada elemen-elemen Injil di dalam cerita Nuh. Nomor 2,
kode tersembunyinya, message tersembunyinya buat kita melalui arti kata Ararat ini. Karena pada saat hukuman sudah surut, bahtera yang adalah Kristus itu bercokol di atas Ararat. Kata Ararat, Arar artinya curse, kutuk. Ararat, curse reverse. Kutuk yang diputarbalikan, kutuk yang dibatalkan. Jadi karena kita ada di dalam Kristus oleh iman, oleh percaya, sekarang engkau dan aku di bumi ini berdiri di atas tanah yang tidak ada lagi kutuk, tanah yang diberkati. Haleluya. Dan kalau Tuhan Yesus sudah reverse the curse, sudah diputarbalikan, sudah dibatalkan, kita tidak akan pernah kembali ke situ lagi. Itu adalah bagian dari kata kutuk. Pada saat manusia pertama kali jatuh di dalam dosa, Adam, Tuhan mengutuk tanah, terkutuklah tanah. Dengan berpeluh engkau akan mendapatkan makananmu. Dan kutuk ini sudah kejatuhan di taman itu ditebus oleh Tuhan Yesus di sebuah taman lagi. Getsemani. Pertama kali darah tercurah sebelum di Kalvari. Di Getsemani sudah ada darah pertama karena dikatakan pembuluh darah di dahinya menjadi pecah. Satu kondisi stres berat. Dan darah bercampur peluh. Peluh itu adalah kutuk. Darah adalah penebus kutuk itu. Dan darah pun menetes ke tanah. Tanah ditebus. Jadi hari ini engkau sudah ditebus dari kutuk kerja keras. Kita tetap kerja dan kita tetap kerja keras. Tetapi ini beda. Ini namanya kutuk kerja keras. Kutuk kerja keras tandanya adalah kerja banyak hasilnya sedikit. Kerja banyak tidak ada damai sejahtera. Kerja banyak tapi bocor di mana-mana. Itu namanya kutuk kerja keras. Hari ini meskipun kita bekerja keras dengan satu keyakinan. Rest assured in our heart. Resting. Karena percaya bahwa Tuhan sudah mematahkan kutuk itu. Percaya bahwa kita diberkati. Orang yang kerja, rest itu berbicara tentang kondisi hati, bukan di luarnya istirahat. Oh saya gak mau ngapa-ngapain, gak kerja. Paulus bilang gak kerja, gak makan. Jadi kita tetap kerja, karena manusia juga sudah kerja sejak sebelum jatuh dalam dosa. Jadi bukan masalah kerja atau tidak kerja, tapi kita kerja dengan posisi kutuk kerja keras sudah dihancurkan dalam hidup kita. Kau adalah orang yang diberkati. Haleluya. Katakan pada sebelahmu, engkau tidak dikutuk lagi, katakan. Tunjuk hidungnya sampai percaya. Ya. Saya bilang tunjuk hidungnya, bukan pencet hidungnya, ada yang pencet. Haleluya. Saudara yakin sekarang detail daripada cerita di Perjanjian Lama itu adalah berita Injil untuk kita. Amen. Kalau baca Perjanjian Lama jangan lihat hukumannya. Waduh dihukum, ntar aku dihukum juga. That's wrong. Karena waktu kita, kalau ini Perjanjian Lama, ini Perjanjian yang baru. Ini adalah kayu salib, karena perjanjian baru dimulai di kematian dan kebangkitan Kristus. Maka kita yang di sini 2000 tahun setelah salib, kalau baca perjanjian lama, jangan langsung nyelonong seperti ini. Maka aplikasinya menjadi salah. Kita melihat perjanjian lama harus dari kacamata the cross. Melihatnya dari Kristus. Di 2 Korintus 3 dikatakan, ada orang-orang yang sampai sekarang membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan karena hanya Kristus yang bisa menyingkapkannya. Jadi kalau kita baca melalui Kristus, oh ini ada orang salah, ini ada orang dosa, dihukum. Kalau di luar Kristus, aku juga kena hukum. Tapi aku di dalam Kristus, oleh sebab itu bacanya melalui the cross, oh hukuman tersebut berhenti pada Kristus, sehingga aku yang ada di sini tidak lagi dikutuk, tapi aku diberkati. That's the right way to read the Bible. Haleluya. Pemahaman Alkitab sebentar pagi ini. Haleluya. Supaya saudara tidak ditakut-takuti lagi. Supaya intimidasi. Karena ini intimidasinya masih ada. Ingin membuat kita di bawah kuk lagi, di bawah kewajiban-kewajiban lagi. Padahal kewajiban tersebut tidak ada yang berhasil untuk menunaikannya. Di Perjanjian Lama semua orang yang baik-baik juga pada gagal semua. Termasuk Nuh tadi. Termasuk nanti apa? Siapa lagi? Abraham salah juga. Ishak salah juga, sebentar kita akan cerita sedikit. Musa juga tidak masuk tanah perjanjian.
Yosua pemimpin dengan bagus, tapi sesudah itu generasinya tidak ada yang ikut sama Tuhan. Siapa lagi? Raja-raja semuanya pada brengsek semua. Hanya akhirnya Kristus muncul. Kristuslah harapan kita di Surabaya hari ini. Amin, saudaraku. Nah, jadi ada gospel story, ada kata Ararat. Dan saya mau ingin cerita adalah tentang tanggalnya. Munculkan lagi tadi ayatnya. Masih hidup semuanya? Haleluya. Dan dalam bulan ke-7, pada hari ke-17, bulan ke-7, katakan bulan ke-7. Katakan hari ke-17. Jadi ini tanggal 17 bulan 7. Tapi menurut penanggalan Ibrani. Nah, yang saya ingin cerita adalah penanggalan Ibrani pada masa itu, masa sebelum Musa, ya termasuk berarti pada zaman Nuh, penanggalannya dimulai di musim gugur. Oh, kita kan mulai di Januari kan? Mereka di musim gugur berarti di sekitar bulan September Oktober mereka baru mulai penanggalannya. Bulan satunya. Ibrani. Nah, tapi terjadi sesuatu, saudaraku. Ini baru indah kalau kita tahu sedikit sejarah, karena di Keluaran 12, kalau tidak salah Keluaran 12 ayat 2, Tuhan bilang sama Musa setelah mereka keluar dari Mesir, penanggalan Ibrani ini digeser 6 bulan, kata Tuhan. Ya, jadi dari 6 bulan pertamanya, ini 6 bulan keduanya, terus digeser jadi begini. Jadi sekarang penanggalannya dimulainya justru di musim semi. Jadi kalau berdasarkan, kalau dikatakan tadi, ya ini. Bulan ini menjadi permulaan dari bulan-bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu setiap tahun. Jadi digeser, switch. Ya, by the way tadi bulan ke-7 di penanggalan lama itu adalah Nisan atau Aviv. Jadi dengan penanggalan setelah digeser, berarti Nisan menjadi bulan pertama. Berarti sekitar April. Nah, berita yang luar biasa ini, oke, maksudnya mau kemana nih, Pastor? Saya ingin katakan Tuhan Yesus mati pada bulan Nisan tanggal 14, 3 hari kemudian dia bangkit tanggal 17. Yang berarti 17 Nisan, Kristus bangkit, 17 Nisan, Bahtera turun di atas Ararat. Berarti Alkitab ingin kita tahu bahwa kutuk dihancurkan dan Kristus bangkit. Itulah peristiwa yang sama, dan hari ini berita kabar baik itu untuk kita. Kita ada di dalam Kristus, ada di dalam Kristus yang bangkit karena percaya. Jadi hari ini, kau berdiri di atas Ararat. Kedua peristiwa itu terpaut 3.000 tahun, tapi terjadi di tanggal yang sama. Tidak ada kitab bisa bikin seperti ini, saudara. Tulisan menjadi indah, karena penulisnya satu, Roh Kudus. Haleluya. Ini udah ngeh atau belum nih Surabaya nih? Hah? Kok muka-mukanya ada yang loading begitu? Ini bener banget. Haleluya. Hari ini pulang dari ibadah, ini tidak ada lagi keraguan lagi kalau ada sesuatu yang buruk terjadi. Oh, gue dikutuk. No more, not anymore. Kita tidak akan mengizinkan iblis mengintimidasi kita. Kesadaran kita bukan kesadaran kutuk, sial, ada setan. Tapi kita berdiri boldly, rest assured in His favor. Haleluya. Nah, saudara, posisi yakin ini, posisi yang kita teguh di dalamnya ini penting pada saat tadi. Pertama mungkin hal-hal yang buruk itu bisa terjadi dari luar, menyerang ya. Tapi saya ingin we go deeper tentang bagaimana pastor kalau kejadian buruknya itu terjadi karena kesalahan saya sendiri. Saudara mau tahu? Kalau kita yang salah. By the way, meskipun kita sudah dibebaskan dari kutuk, dosa kita diampuni, kita aman di dalam Kristus, tapi selama kita di dunia ini, kalau kita bikin salah, kita tetap kena konsekuensi natural. Konsekuensi natural. Sekali katakan konsekuensi natural. Nah, konsekuensi natural ini bukan hukuman Tuhan. Harus dibedakan. Amin, saudaraku? Kalau saudara misalnya ada anak muda ugal-ugalan, naik motor, bla bla bla, terus dia jatuh,
Saya mau tanya saudara, Tuhan yang jatuhin dia atau konsekuensi natural? Konsekuensi natural. Kalau saudara tipu-tipu sana, tipu sini misalnya, terus urusan dengan polisi kan, masuk penjara. Yang masukin penjara itu Tuhan atau sistem hukum negeri ini? Sistem itu natural. Amen. Kalau ada yang berzina, keluarganya hancur, itu natural. Saya percayanya begini, kita bisa salah, terus kena konsekuensi, babak belur, hancur-hancuran, tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Dan Tuhan kejar kita, kali ini bukan untuk menghukum. Udah kena hukuman, hidupnya udah sengsara. Tuhan mengajari kita, itu yang dinamakan disiplin dari Bapa. Bapa mendisiplinkan anaknya, mengambil momen itu, dia akan bilang begini, nah, sebelum kau lakukan ini, Roh Kudus sudah peringatin kamu. Jangan lakukan, mencegah kamu, mengajari kamu, kasih hikmat. Tapi kamu gak mau dengar, kamu tetap lakukan. Sekarang kamu kena ini. Rest assured, I'm here. Ya, itu bukan Liverpool aja yang bilang, you never walk alone. Tuhan kita adalah Immanuel. Dia akan bilang, aku tetap bersamamu nak. Mari aku ajari bagaimana kau bisa pulih dari kondisi ini. Dialah yang membalut kita, membebat luka kita, mengembalikan semangat kita, meyakinkan kita, dia bersama. Kita masih kena tadinya jadi hutang besar, jadi apa? Kembalikan, mulai diberkati, bisa kembalikan, mulai bisa berdiri lagi, mulai bisa ada keyakinan lagi. Dan direstorasi. Dan restorasi dari Tuhan bukan saja memulihkan seperti keadaan semula. Restorasi dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan, membawa orang itu lebih daripada sebelumnya. Haleluya. Itu Bapak kita. Jadi Tuhan tidak ada di sini untuk marah-marah sama kita. Kemarahannya sudah diserap habis di atas kayu salib. Kalau hukuman itu sudah dihukumkan kepada Kristus, hukuman itu tidak boleh jatuh kepada kita lagi. Dalam hukumannya itu ada namanya the law of double jeopardy. Sebuah kesalahan tidak boleh dihukum dua kali. Kan Tuhan yang adil. Ya, oleh keadilannya kesalahan itu sudah dihukumkan. Tapi kepada Kristus, bukan kepada kita. Kalau itu dihukumkan lagi kepada kita, maka itu jadi tidak adil lagi. Jadi hari ini secara spiritual, saudara tidak boleh dihukum lagi. Kabar baik atau enggak? Tapi Kak, message-nya tadi saya harap menjadi jelas. Tapi apakah kita jadi bebas aja, bikin salah, bikin dosa? Tidak, saudara kan tetap kena konsekuensi. Siapa yang mau hidupnya hancur? Siapa yang mau kita tadinya jadi orang diberkati, tapi kita hancur-hancuran? Pada saat sudah menerima wahyu ini menjadi gambar ini menjadi jelas, saudara justru disitulah yang disebut, saya percaya, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan takut dihukum Tuhan. Tapi menghormati firman Tuhan. Menghormati prinsip yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi gak mau hidup di luar daripada firman. Tapi itu terjadi karena hati kita diubah. Bukan karena ditakut-takuti. Siapa di sini punya anak. Anaknya mau taat tapi pada saat kita ancam saja. Kalau anak taat gara-gara kita ada di situ, kalau kita nggak ada dia seperti Tom and Jerry, ya kan? Dia liar lagi. Kalau kita hajar, kita ancam yang keras baru nurut, itu kan sebenarnya bukan perubahan yang sebenarnya. Dianya sebenarnya hati nggak berubah, cuma takut sesaat aja. Tapi Tuhan tidak caranya demikian mengajar kita. Dia memberikan gambar-gambar tadi, engkau dikasihi. Kau diberkati. Jangan lakukan itu nak. Pada saat kita kejeblos, dia pulihkan lagi. Itu yang pada akhirnya mengubah hati kita. Dan hati kita benar-benar ditransformasi. Amen. Saudara lihat ini. Bahkan nenek moyang rohani kita. Seperti Abraham. Kita semua salut pada Abraham. Kita bilang kita anaknya Abraham. Tapi dia baru saja menerima perjanjian dengan Tuhan di Kejadian 12. Dia dipanggil jadi berkat. Ya, dikasih tanah, dikasih keturunan, itu luar biasa kan Kejadian 12. Momen di mana Tuhan mulai memilih untuk bekerja di bumi ini melalui sebuah bangsa. Ya, kemudian namanya akan menjadi Israel sejak Yakub.
Tapi sudah mulai dari Abraham. Abraham baru encounter dengan Tuhan. Tapi saudara lihat di ayat yang ke-10. Saudara lihat aja. Oke, kita boleh buka sama-sama. Kejadian 12 ayat ke-10. Ini bapak panutan kita. Dikatakan baru kau akan diberkati. Bangsa-bangsa akan diberkati melaluimu. Tiba-tiba terjadi kelaparan di negeri. Di Kanaan itu. Lalu pergilah Abram ke Mesir untuk menumpang di sana. Saya percaya ini sebuah kesalahan yang besar. Seharusnya dia di mana? Stay in the land. Tuhan bilang, di sini kau dipanggil, jangan kabur. He made a mistake. Akhirnya di sana, apa yang terjadi? Dia harus melindungi dirinya, karena istrinya cantik, takut diambil orang. Kalau dia ngaku sebagai suami, istrinya direbut, dia dibunuh. Jadi dia bilang, ini saudariku. Sudah ingat cerita sekolah minggu semua itu? Dan saya ingin teruskan ceritanya, ada part 2-nya, episode kedua. Karena waktu tiba giliran Ishak, anaknya, he almost repeat the story. Karena dikatakan, oke kita baca di Kejadian 26 sekarang. Coba ayat yang pertama. Terjadilah, ini di zaman Ishak, terjadilah kelaparan di negeri itu, kelaparan seperti yang pernah terjadi pada masa Abraham. Jadi ini bukan kelaparan yang sama, tapi kelaparan seperti. Berarti Ishak juga diserang oleh persoalan yang sama, dan dia langsung pergi ke Abimelek, raja Filistin di Gerar. Gerar ini posisinya sekarang itu di Gaza. Sebenarnya apa? Dia mau ke Mesir, tapi Tuhan mencegah dia. Stay di Gerar. He almost did the same mistake. Tapi kemudian dia melakukan hal yang sama, bohong tentang istrinya. Jadi dua-dua bapak leluhur rohani kita make the mistake, melakukan kesalahan. Tetapi lihat pembelaan Tuhan. Abraham yang bohong, serumah Abimelek itu semuanya menjadi mandul. Benar gak saudara? Yang dihukum orang lain. Tuhan itu luar biasa. Kita bisa berteriak, tidak adil. No, Bapak sayang sama anaknya. Sampai akhirnya, nah ini satu poin-poin sampingan yang tidak ada di topik kita. Tapi di sini saya melihat sesuatu yang luar biasa juga. Peristiwa kesembuhan pertama di Alkitab ada di mana? Di kejadian Abraham itu dengan Abimelek. Karena pada saat semua orang perempuannya mandul di rumah Abimelek, Tuhan suruh Abraham doakan mereka dan mereka semuanya sembuh. Tapi ingat, istri Abraham mandul. So, side point from this sharing adalah Tuhan bisa pakai kita untuk melayani orang yang punya problem yang sama dengan kita. Dia sakit, kita juga sakit. Sama aja kayak begini misalnya. Saudara lagi batuk, Tuhan suruh saudara tumpangin tangan kepada orang yang sakit. Jadi saudara tumpangin dalam nama Tuhan Yesus. And pada saat kesembuhan terjadi, itu justru membuktikan kuasanya dari Tuhan, bukan dari saudara. Saudara mungkin punya persoalan yang sama. Saudara, ini orang kesulitan ekonomis, Tuhan suruh saya doain dia. Lah, saya sendiri lagi ada masalah. Sekarang setelah saudara ngerti ini, saudara akan tetap ulurkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa akan mengalir. Kita hanya saluran. Bejana tanah liat di mana kuasa Tuhan dinyatakan. Amen, saudaraku. Kita tidak terintimidasi dengan keadaan. Kita tidak mengatakan karena aku masih ada problem, aku tidak melayani. Kalau saudara mau melayani, nunggu sudah tidak punya problem, kapan saudara melayani? Karena kita tidak pernah akan sampai kepada satu titik dalam hidup kita tidak punya problem. Problem selalu ada. Oke? Ini tidak ada jalan catatan saya. But somebody need to hear this. Ada yang tidak berani untuk melayani karena kau punya persoalan. Hari ini, rest assured and come boldly. Melayani oleh kuasa Tuhan. Haleluya. Amen. So, saya lihat pembelaan Tuhan kepada Abraham, pembelaan Tuhan kepada Ishak. Hari itu dia salah juga, dia bohong juga tentang istrinya. Tapi Tuhan bela lagi. Lalu tahun itu dia menabur, dikatakan dia menuai berlipat kali ganda.
Haleluya. Kita lihat Naomi misalnya. Oke, waktu saya tinggal berapa menit lagi? 2 menit lagi, oke. Naomi juga sama. Pada saat krisis kelaparan, kembali kelaparan. Nah, kuasa Tuhan akan nampak nyata bersinar di tengah kegelapan. Pada saat di tengah krisis ekonomi, penyertaan Tuhan di dalam hal keuangan itu justru akan bersinar. Amin. Nah, Naomi juga demikian. Dia ada kelaparan di Bethlehem. Dia pergi ke Moab bersama suaminya dan 2 anak laki-lakinya. Sudah tahu ceritanya semua. Di Moab suaminya mati, 2 anak laki-lakinya mati. It was a big mistake. Kesalahan besar. Karena Bethlehem, kampung mereka adalah rumah roti. Tuhan Yesus sendiri lahir di sana kan? Sang roti kehidupan lahir di Bethlehem. Tapi mereka meninggalkan. Naomi habis-habisan. Pada saat dia kembali akhirnya ke Bethlehem bersama dengan Ruth. Orang menyambut dia, gak kenalin dia lagi. Ini Naomi. Jangan panggil aku Naomi katanya. Namaku Mara karena penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Tapi sudah lihat pembelaan Tuhan. Naomi yang ikut sama dia. Akhirnya ketemu. Singkat cerita. Ketemu dengan the best bachelor in town. A rich young man. Boaz. Dan Boaz dalam kisah ini adalah gambar daripada Kristus. Kinsman Redeemer. Oke, kerabat penebus. Kita tahu ceritanya, mereka bukan saja dipulihkan. Tapi akhirnya 4 keturunan kemudian dari Boaz menikah dengan Ruth. Lahirlah Raja Daud. Tuhan bisa memulihkan keadaanmu meskipun kau melakukan kesalahan seperti Naomi. Mungkin kau sudah lama di dalam penderitaan, sebuah penderitaan. Kau menghukum dirimu hari ini. Karena aku salah, Tuhan hukum saya. Karena aku salah, aku masuk dalam kutuk. Hari ini semua pikiran tersebut dihancurkan. Kau bisa seperti Abraham, Ishak, seperti Naomi. Di tengah kesalahanmu, Tuhan mendatangimu dengan kasih karunia-Nya. Memulihkan kehidupanmu. Haleluya. Amen. Kalau kita cuman, Tuhan pembela aku udah. Tapi kita taruh konteks sekarang. Kita dalam satu situasi, karena kesalahan kita sendiri. Itu pun Tuhan tetap akan tolong saudara. Haleluya. Dan saya ingin, waktu saya sudah habis. Amen. Saya ingin berdoa untuk saudara siang hari ini. Saya nggak tahu ada beberapa pengalaman hidup yang terrepresentasikan di sini. Saya tidak tahu detail dengan apa yang saudara hadapi. But somehow, pemain musik bisa maju ke depan. Ada beberapa poin yang saudara bisa bawa pulang. Ada beberapa poin dari sharing ini bisa engkau izinkan untuk masuk dalam hatimu. Tapi inti daripada semuanya adalah Tuhan mau kita rest assured di dalam kasih-Nya, pertolongan-Nya, pemulihan-Nya di dalam hidupmu pada hari ini. Haleluya. Kepala ditundukkan, saya ingin berdoa untuk saudara. Hari ini engkau yang datang dengan penuduhan di dalam hatimu bahwa engkau kena kutuk. Tuhan marah kepadamu. Tuhan sedang menghukum. Atau Tuhan menaruh penyakit atau kebangkrutan atau kecelakaan ini untuk mengajari engkau. Hari ini semua pikiran tersebut dihancurkan. Dan kau bisa rest assured. Yakin. Diyakinkan di dalam hatimu. Tuhan sudah mematahkan semua kutuk itu. Kau aman di tangan-Nya. Hari ini bahkan kau akan dipakai Tuhan untuk melayani orang yang punya persoalan yang sama. Keyakinan itu hanya datang dari kepastian bahwa Dia mengasihimu, ada di pihakmu. Siapa yang memerlukan seseorang yang berdiri bersama-sama? Saya ingin berdoa untuk saudara, angkat tangan saudara. Di seluruh ruangan ini, tetap di tempatmu, angkat tanganmu. Tuhan, aku ingin berdoa untuk jemaatmu ini Tuhan, anak-anakmu Tuhan, untuk mereka Engkau naik ke kayu salib dan darahmu tercurah, untuk penebusan mereka, pengampunan dosa mereka. Kau telah membuktikan Kau sayang kepada mereka dengan naik ke kayu salib, membiarkan tubuhmu sendiri dihancurkan. Darah tercurah menebus tanah di atas kami berdiri, supaya tanah di mana kami berdiri adalah tanah yang ditebus, tanah yang diberkati, tidak ada lagi kutuk dalam hidup kami. Beberapa menangisi atau menyesali kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka selalu ketakutan. Kesalahan masa lalu mereka akan mengejar mereka, menghantam mereka, membuat mereka terpuruk. Hari ini tidak lagi. Hari ini ada kabar baik buat Tuhan yang setelah menghentikan itu semua, bahwa kami bisa bermetanoia, merubah cara berpikir kami, tidak lagi masuk dalam kesalahan yang sama.
dan kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk mengajari kami tidak hidup di luar daripada firman-Mu, tapi segala konsekuensi yang selama ini terjadi, Engkau yang memulihkan, Engkau yang membalut setiap luka, Engkau yang memulihkan hubungan-hubungan yang retak, Engkau yang memulihkan kondisi keuangan. Hari ini Tuhan, Engkau membuat diri-Mu menjadi nyata bagi jemaat-Mu. Ada beberapa dalam minggu ini juga dilawat oleh Engkau dengan satu tanda mujizat Tuhan. Terima kasih, kami kagum dengan Engkau. Anugerah-Mu mempesona kami. Terima kasih pada hari ini kami boleh memuliakan Engkau sekali lagi, karena Engkau adalah Yesus yang penuh dengan kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan suara kemenangan bagi Tuhan kita. Aku mau selalu. Aku melayangkan mataku, memandang ke gunung-gunung itu. Dari manakah pertolonganku? Dari Tuhan Yesus. Tak dibiarkan kakiku goyah, penjagaku takkan terlelah. Kau tak pernah meninggalkanku, tidak akan pernah. Nyanyi Hosana, kan memuji-Mu. Nyanyi Hosana, kan menyembah-Mu. Bukan menari dan terus menari bagi-Mu Yesus Tuhanku. Nyanyi Hosana, kan memuji-Mu. Nyanyi Hosana, kan menyembah-Mu. Bukan menari dan terus menari bagi-Mu Yesus Tuhanku. Aku melayangkan mataku, memandang ke gunung-gunung itu. Dari manakah pertolonganku? Dari Tuhan Yesus. Tak dibiarkan kakiku goyah, penjagaku takkan terlelah. Kau tak pernah meninggalkanku, tidak akan pernah. Nyanyi Hosana, kan memuji-Mu. Nyanyi Hosana, kan menyembah-Mu. Bukan menari dan terus menari bagi-Mu Yesus Tuhanku. Nyanyi Hosana, kan memuji-Mu. Nyanyi Hosana, kan menyembah-Mu. Bukan menari dan terus menari bagi-Mu Yesus Tuhanku. Dengan kabar baik ku beritakan kepadamu, Yesus Kristus itu Tuhan Juru Selamat hidupmu. Percayalah padanya, masa depanmu terjamin di dalam Dia. Bapa di surga telah beri Sang Putra, rela berkorban di Golgota, serahkan nyawa menebus dan menyelamatkan kita semua.